Cari bukti korupsi ijon Formula E dari Bank DKI, pengamat bilang penyidik KPK perlu periksa Anies. Satu yang biasa saja ya, KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan ya, proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan, semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Penambahan, jadi di sini kan di dalam persetujuan rencana memang ya ada persetujuan rencana. Tetapi mengenai penganggaran yang kan dibahas di badan anggaran. Nah, di dalam pembahasan badan anggaran sebelum menjadi perda, minjamlah uang dispora itu kepada Bank DKI 180 miliar itu ya penekanan di situ. Diketahui oleh Dewan tidak? Tidak, nggak tahu, kita nggak tahu. Semua masalah anggaran mereka yang buat, nggak tahu kita, ya. Kalau sponsor tidak jadi masuk, bisa dipertanyakan bagaimana pembiayaan akan dilakukan. Apalagi DPRD sudah menyatakan penyelenggaraan Formula E tidak boleh menggunakan APBD. Ini semua memang amburadul. Bahwa ada pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan negara, silakan diproses. Tapi kegiatan olahraganya, kegiatan otomotifnya harus tetap dijalankan. Bukan proyek swasta, ini adalah proyek yang diselenggarakan dengan menggunakan uang rakyat ratusan miliar rupiah atau bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Waktu yang tersedia tinggal kurang dari 5 bulan. Berapa cepat tender ulang bisa dilakukan? Berapa cepat kontraktor bisa menuntaskan proyek dalam waktu yang tersisa? Dan kita suksesan dengan alasan yang pertama, uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus manfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Ini mereka bekerja dengan gubernur, bukan bekerja kemudian membawa jakpro. Namanya TGUPP itu bekerjanya melekatnya ke gubernur. Jadi pertama prinsipnya adalah penganggaran kita ini terkait Formula E tidak ada di RPJMD, ya kan? Dan juga tidak ada di program strategis daerah. Pertanyaan jadi dasarnya apa? Dan Pak Syarial tadi sudah menguatkan bahwa ketika tadi siang MOU KUPA PPAS sudah ditandatangani, perkara teknisnya, peruntukannya, detailnya dan sebagaimana itu tidak jelas. Jadi kan menimbulkan banyak pertanyaan dan layak disebut menjadi tidak wajar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam ajang Formula E di Jakarta. Salah satunya, KPK telah menggali keterangan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa kemarin. Keterangan Prasetyo dibutuhkan dalam rangka menemukan unsur pidana dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Dalam pemeriksaan kemarin, Prasetyo mengungkap adanya ijon alias dana pinjaman yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank DKI terkait pembayaran komitmen fee ajang Formula E. Dugaan itu disampaikan Prasetyo kepada tim penyelidik KPK. Pengamat kebijakan publik Sugianto memperkirakan, usai memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, KPK akan lanjut memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut penyidik lembaga anti rasuah itu akan mencari waktu yang tepat untuk memeriksa Anies, sebab menurutnya keterangan Anies sangat menentukan nasib Formula E yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Lebih jauh, SGY panggilan akrabnya berharap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Formula E bisa membantu penyidik KPK dalam mengurai berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Apalagi hasil audit BPK sudah gamblang, sudah terlihat yang dikejar KPK bukan adalah bukti penyimpangannya, kerugian negara yang sebagainya. Terkait koordinasi dengan BPK, Sugianto mengatakan, sebenarnya KPK tanpa meminta dan jika membutuhkan maka bisa meminta audit investigasi. Sugianto memandang, dalam event besar Formula E jelas ada potensi pelanggaran atau setidaknya penyalahgunaan wewenang. Dia lantas membeberkan kejanggalan di saat APBD baru disahkan di DPRD DKI menjadi persetujuan bersama atau APBDP 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan baru persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD untuk melakukan perubahan APBD 2019
2019. Yang kedua kata dia, APBD yang disahkan tanggal 22 Agustus 2019 itu masih persetujuan bersama, belum menjadi perda, sebab kata dia payung hukumnya adalah perda. Setelah perda baru bisa menjadi payung hukum, baru bisa meminjam, lalu kemana dasarnya pun sudah ada istilahnya. Penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum soal pinjaman uang itu krusial sekali dan penting sekali. Masih kata Sugianto, potensi persoalan Formula E akan semakin rumit pasca Anies lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang. Dirinya melihat penyelenggaraan Formula E terlalu dipaksakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Selain itu, biaya komitmen fee untuk 3 tahun penyelenggaraan yakni 2022, 2023, dan 2024 telah dibayar lunas oleh Pemprov DKI senilai 560 miliar rupiah.